Bab 1466 Perbatasan Selatan Alam H. Riko, kamu sudah berani mengabaikan perintah dari penguasa neraka. Apa kamu yakin? Aku sarankan agar kamu berhenti melakukan ini. Hatta kamu tidak akan bisa membayangkan konsekuensinya. Riko, yang merupakan pemimpin dalam misi penangkapan Citra dan anaknya, Diki, diperintahkan oleh keluarga Wangsa, sedikit tertegun sambil mengernyitkan matanya. Dia melirik ke arah Lusman Triwira, lalu berkata, "Aku tidak bisa memahami. Anda adalah Raja Hantu Utara. Kekuatanmu sangat tinggi. Belum lagi pasukan Yin di belakangmu yang berjumlah ratusan ribu. Tetapi entah kenapa Anda malah tunduk pada perintah seorang bocah yang tidak diinginkan dari keluarganya." Riko bertanya dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Dia sangat memahami kondisi Agam yang dimusuhi oleh keluarga orang tuanya. Bahkan keluarganya sendiri, baik dari keluarga ibunya yaitu keluarga Haryanti dan keluarga ayahnya yaitu keluarga Tama, mereka sama-sama memusuhinya. Bahkan menginginkan kematian Agam. "Aku adalah Raja Hantu Utara, Lusman Triwira. Dengan kapak darah dan seratusan pasukan Yin bersamaku, akan selalu mengutamakan ketentraman dan ketertiban. Aku sangat membenci kemungkaran dan permusuhan. Tindakan kalian yang menindas seorang wanita yang lemah dengan anak kecil bersamanya sungguh tidak bisa aku biarkan. Karena perintah penguasa neraka juga demi membela yang lemah dan menegakkan kedamaian, tentu aku mempunyai pemahaman yang sama dengan penguasa neraka. Jika kamu mencoba tidak patuh, maka jangan salahkan aku dan seratusan ribu pasukan Yin yang akan berdiri tegak menghadapimu terlebih dahulu." "Pak Tua, kamu kira aku akan takut denganmu dan pasukan lemahmu itu? Keluarga Wangsa bukanlah keluarga yang bisa kamu provokasi." Riko menyeringai dengan senyum mengajak terukir di sudut bibirnya. "Dewi Pembuluh, jangan persulit pekerjaan kami. Kami tidak akan menyakitimu kalau kamu mau ikut dengan patuh," lanjut Riko, seraya mengalihkan pandangannya pada Citra dan Diki. Mendengarnya, wajah Citra langsung membesi. Saat ini masih tampak cahaya samar di keningnya. Walaupun Citra belum mahir mengendalikan kekuatannya, tetapi dia akan berusaha sekuat tenaganya. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. "Pergilah, jangan ganggu kami." Suara merdu Citra terdengar pelan tetapi cukup dalam. Ada getaran antara kekuatan dan ketakutan yang terkandung di dalamnya. "Riko, jangan memaksaku. Jika kamu menghentikan niatmu, maka semuanya akan baik-baik saja." Lusman berusaha bernegosiasi, mencoba yang terbaik buat semuanya. Akan sangat baik jika masalah bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada pertumpahan darah. Dia sadar dengan kekuatan lawan. Kekuatan Riko sendiri sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 7 puncak, bahkan mungkin lebih. Sementara puluhan lelaki parubaya lainnya yang ikut di belakang Riko, rata-rata sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 6 dan 7 akhir. Prajurit Yin yang bersama Lusman jumlahnya lebih banyak berkali-kali lipat dibanding pasukan lawan. Tetapi kekuatan prajurit Yin yang terkuat hanya berada pada alam kemuliaan tingkat 3 puncak, sedangkan selebihnya adalah prajurit dengan kekuatan di alam kemuliaan tingkat 3 awal dan tingkat 3 menengah. Walaupun mereka menang dalam jumlah, tetapi pihak lawan merupakan petarung yang kekuatan satu orang saja mampu musnahkan puluhan prajurit Yin. Tentu mengingat kondisi ini, Lusman mencoba yang terbaik untuk menghindari terjadinya konfrontasi secara langsung agar tidak ada nyawa yang melayang sia-sia. Setidaknya, dia berusaha menahan pihak lawan hingga Agam sampai ke tempat tersebut. Kalaupun pertempuran nantinya tak dapat dielakkan, setidaknya kedua belah pihak pasti akan mengalami banyak kerugian jika untuk saling menaklukkan pihak lawan.
Belum lagi jika bala bantuan pihak musuh datang, maka itu akan membuat keadaan bertambah rumit. Lusman melangkah mendekati Citra dan Diki. Dia berdiri tepat di depan Citra bersiap memblokir serangan dari Rico dan pasukannya. Citra merasakan sedikit tenang melihat situasi yang ada. Dia berdiri di belakang Lusman dengan satu tangan memegang tangan Diki dan tangan lainnya memeluk pundak Diki. Mencoba memberikan rasa nyaman pada putranya tersebut. Lusman, kamu? Rico menggertakkan giginya. Dia memandang ke arah Lusman dengan tajam. Dia tidak berani mengambil tindakan walaupun dia yakin bisa memenangkannya jika terjadi pertarungan. Tetapi dia sadar tidak akan bisa menang dengan mudah. Sambil menggertakkan giginya, dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel lalu melakukan panggilan. Nyonya, kami sudah menemukan Dewi Pembunuh. Kami sekarang di perbatasan selatan Alam H. Rico langsung melaporkan situasi mereka tanpa basa-basi. Dengan nada sopan berbicara dengan orang yang berada di seberang telepon. Bagus. Langsung bawa wanita durhaka itu ke hadapan saya. Terdengar suara di seberang telepon memberitakan. Baik Nyonya, tapi aku takut kami tidak akan bisa dengan mudah membawanya. Ada Raja Hantu Utara dan prajurit Yinnya menghadang. Melindungi Dewi Pemburu. Rico menambahkan. Apa? Berani-beraninya dia. Terdengar bentakan dengan nada tidak senang di seberang telepon. Lalu kemudian orang di seberang telepon lanjut berkata, aku akan segera ke sana. Tunggu aku sendiri yang akan menggeret wanita tersebut. Baik Nyonya. Rico menengadakan wajah memandang ke arah Citra di belakang Lusman. Setelah mengakhiri percakapan di telepon, dia diam dengan pandangan yang dingin dan tajam. Bab 1467. Pada saat itu setitik cahaya putih dengan kecepatan yang luar biasa semakin lama semakin besar dan mendekat menuju perbatasan selatan Alam H. Lusman dan Rico yang mempunyai kekuatan yang setara, yang pertama sekali menyadari cahaya tersebut. Lusman memicingkan matanya, mencoba memfokuskan penglihatannya untuk mengidentifikasi cahaya yang semakin mendekat tersebut. Begitu juga dengan Rico, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Lusman. Berharap yang datang adalah berada di pihaknya. Jika cahaya tersebut merupakan bala bantuan bagi mereka, maka akan membuat mereka menjadi lebih unggul dengan adanya penambahan bala bantuan. Dalam waktu beberapa detik saja cahaya putih tersebut sudah lebih besar tampak di depan mata mereka. Samar-samar, nampak sesosok pria melesat dengan kecepatan yang tinggi ke arah mereka. Seketika muncul juga seberkas cahaya tersebut menyebar dan menyilaukan mata mereka semua yang berada di sana, menyeruak menyinari bumi. Semua orang mengincirkan mata, mencoba menajamkan penglihatannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Seketika, pandangan semua orang menjadi gelap. Lalu berganti dengan tatapan kosong seolah melihat hamparan bumi yang tak berujung. Beberapa saat kemudian suasana berubah dengan munculnya hamparan lautan, lalu sesaat kemudian berganti dengan hamparan kuburan kuno yang terbentang luas, sunyi mencekam. Seketika setelahnya muncul cahaya kuning keemasan. Segelombang aura menekan ke segala arah. Dup! Dup. Agam turun dari kehampaan, menginjakkan kakinya tepat beberapa meter di depan Lusman dan Rico beserta pasukannya, berdiri tidak jauh di hadapan Lusman. Semua merasakan tekanan dari aura yang dipancarkan dari Agam. Dengan santai, Agam melangkahkan kaki mendekat ke arah Citra. Sebuah perasaan rindu yang mendalam bercokol di dadanya. Setelah sekian lama merindukan,
dan selalu mencari keberadaan Citra. Baru saat ini dia akhirnya bertemu dengan Citra kembali. Melalui pertemuannya dengan Delia, memberikan gambaran pada Agam betapa menderitanya Citra dan betapa besarnya pengorbanan yang telah dilakukan Citra untuk dirinya selama ini. Tak dapat dibayangkan betapa senangnya dia saat ini. Rasa rindunya yang membuja membuat hatinya sedikit bergetar. Agam menatap lurus ke arah Citra. Sementara itu, Citra tak kalah rindunya dengan Agam. Di balik keterkejutannya setelah dia menyaksikan kekuatan aura yang dipancarkan oleh tubuh Agam, dia juga hampir tidak bisa menahan kerinduan hatinya. Matanya menatap nanar ke arah Agam, mulai berkaca-kaca. Dia berusaha sekuat mungkin menahan genangan air mata yang serasa akan tumpah saat ini. "Ibu, siapa pria itu?" Tiba-tiba Diki bertanya pada Citra. Pertanyaan dari Diki membuat Citra tersentak dari perasaannya yang tak bisa terlukiskan. "Dia ayahmu, nak," jawab Citra yang sontak membuat Diki terperangah, terkejut dan terbengong. Dia sudah sering mendengar Citra menceritakan bagaimana sosok ayahnya yang gagah perkasa dan penuh kasih sayang. Dia sedikit terkejut, ternyata ayahnya adalah seorang pria yang masih nampak muda dan mempunyai wajah yang lumayan ganteng dan gagah. "Agam?" Citra tak bisa melanjutkan kata-katanya. Hidungnya mulai memerah menahan tangisnya yang hampir tak terbendung lagi. "Halo," Agam menyapa dengan lembut lalu melanjutkan. "Bagaimana kabarmu selama ini? Kenapa kamu melakukan ini semua? Kamu menanggung semua penderitaan ini semua demi aku? Kamu gadis bodoh, selalu saja keras kepala." Agam mendekat dan menyentuh pinggang kepala Citra, membelainya dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia menunduk melihat ke arah Diki lalu berkata, "Halo, ini pasti jagoan ayah yang ganteng." Halo," jawab Diki dengan ragu-ragu. Dia lantas melirik Citra seolah meminta persetujuan ibunya itu untuk menjawab pertanyaan lelaki yang ada di depannya tersebut. Citra tersenyum lalu mengangguk lembut kepada Diki. "Iya benar, ayah," jawab Diki sedikit linglung. Tap. Pada saat itu Taufik dan Taro pun sampai juga di tempat tersebut. Walaupun tertinggal cukup jauh dari Agam, mereka adalah ahli bela diri yang sudah mempunyai kekuatan tahap alam kemuliaan. Mereka bisa mengikuti jejak Agam yang ada di depan mereka, walau tidak terlihat oleh mereka. "Anak muda, kamu yang bernama Agam?" Riku bertanya. Dia belum pernah bertemu dengan Agam sebelumnya. Dia baru mendengar gambaran Agam lewat berita-berita yang tersebar. Dia tidak menyangka bahwa sosok yang telah menggambarkan beberapa klub tersembunyi ternyata seorang anak muda yang berdasarkan perkiraannya usia Agam masih berkisar 20-an tahun. Agam membalikkan badannya memandang tajam ke arah Riku. Agam tidak mengenal Riku, tetapi dari suasana yang tampak, bagaimanapun juga Agam memahami sesuatu, bahwa kelompok Riku pasti sedang berkonfrontasi dengan kelompok Citra dan Lusman. "Siapa kamu?" Bertanya tentang identitasku. Agam bertanya datar kepada Riku. Bersambungnya sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.